بهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji dan puji syukur yang sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore Ahad, di Ahad terakhir di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmat, ya, nikmat silaturahim, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di penghujung Ramadan. Yang mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini tidak kemudian membuat kita menjadi lemah, ya, dalam hal beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan agenda pada kesempatan sore hari ini juga ini merupakan charger terakhir di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga terlimpah curahkan kepada kedua hasanah kita Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari umatnya yang diberikan syafaat di akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Rahmatullah SPDI yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, ya, kemarin menjadi pembuka dari kegiatan Ramadan, dan insya Allah ini menjadi penutup biasa ya di akhir Ramadan, ya, tapi bukan penutup dari segala kegiatan, karena insya Allah kegiatan akan terus berlanjut, ya, di akhir Ramadan, ya, di bulan-bulan berikutnya. Kemudian yang kami hormati Ketua RT 16-17 yang masih berada di rumahnya masing-masing, ya. Oh, di pondok ya, ada yang protes ya, ya berbeda ya. Makanya ini pesantren bukan di rumah ya, jadi pondok gitu ya. Kemudian yang kami hormati dan Allah muliakan seluruh jamaah dan adik-adikku yang beristiqomah hadir menghadiri agenda yang selama ini kami agendakan, ya, bersama-sama. Ya, alhamdulillah dari pertama kita mulai agenda sebelum Ramadan, kemudian masuk ke pekan pertama Ramadan, kemudian sampai akhirnya kita berada di penghujung Ramadan. Tentu saja kami atas nama DKM hanya bisa mendoakan, ya, dan mengucapkan jazakumullah khairan hasanul jazaa, ya, kepada seluruh warga Panorama yang tidak henti-hentinya memberikan banyak kontribusi, ya, khususnya mungkin harta, tenaga, pikiran untuk keberlangsungan agenda-agenda kita di bulan Ramadan ini. Dan bahkan sampai akhir Ramadan justru malah surplus, ya, keuangan surplus yang insya Allah dana ini akan kita gunakan. Agenda terakhir kita hanya untuk di i'tikaf hari terakhir malam ke-29. Jadi agenda-agenda yang sudah kita lakukan itu Masya Allah, yang awalnya kita mengumpulkan untuk agenda, ternyata banyak sekali donatur-donatur yang luar biasa, ya, bahkan menanggung beberapa kegiatan gitu, ya, termasuk kegiatan di 2 pekan, Jumat pertama dan Jumat keempat ini, ya, itu langsung dari personality keluarga, mudah-mudahan pertama berkah Masya Allah. Kemudian juga di malam-malam Lailatul Qadar juga rencananya kita mau dari kas DKM, ternyata tidak terpakai sama sekali, bahkan sudah ada donatur yang memberikan 6 hari itu dari warga Panorama Masya Allah gitu, ya, dan kita DKM hanya 2 hari saja, ya, Masya Allah. Jadi luar biasa, ya, ketika saya berada di Panorama memang Masya Allah atmosfer bulan Ramadan ini, ya, bukan hanya bulan Ramadan sih, ketika kita berbicara Panorama maka bulan-bulan bukan Ramadan saja Masya Allah warganya sangat antusias ketika berbicara tentang kebaikan gitu, ya, apalagi ternyata ketika bulan Ramadan kebaikannya bertambah-tambah berkali-kali lipat. Ya, mungkin ini keberkahan bulan Ramadan dan keberkahan warga Panorama yang luar biasa di dalam kebaikan gitu, ya. Jadi fastabiqul khairatnya di dalam kebaikan, ya, melakukan ahsanu amala, amal-amal terbaik Masya Allah. Dan kami atas nama DKM, ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih, ya, yang sebesar-besarnya hanya Allah sebaik-baik membalas kebaikan ibu bapak semuanya.
Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertambah lagi ya kebaikan-kebaikan kita, karena kemudian kata Allah juga hal jaza wal ihsanu ilal insan ya. Setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada diri-diri orang-orang yang melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang sudah sama-sama kita lakukan di sini menjadi kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja barangkali, karena tadi sudah disampaikan beberapa informasi dari Pak Andri. Saya berterima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila selama agenda Ramadan ada kegiatan-kegiatan yang barangkali kurang berkenan atau dari kami DKM tidak memberikan fasilitas terbaik, kami mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan menjadi evaluasi bagi kami atas nama DKM. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu jamaah yang saya hormati dan Allah muliakan, mengusung tema menjelang akhir Ramadan, Bapak Ibu sebetulnya sudah menjadi fenomena yang biasa ketika di akhir Ramadan. Godaan yang luar biasa antara diskon yang diberikan oleh Allah dan diskon yang diberikan oleh supermarket. Kita lihat saja Bapak Ibu, luar biasa berjubelnya yang namanya mall, supermarket. Padahal mall tidak pernah mengundang untuk datang. Akan tetapi magnetnya itu luar biasa, Pak. Sementara untuk ke masjid pengajian, kasar nama kurang kumaha, diundang, di-share di grupnya. Tapi itulah fenomena Ramadan yang menjadikan lumrah kita masyarakat di akhir-akhir Ramadan. Bahkan tidak sedikit Bapak Ibu umat Islam yang merasa senang dan bahagia di akhir Ramadan. Kenapa? Karena menjelang akhir Ramadan, ketika setelah Ramadan akan merasakan bebas untuk makan dan minum, tidak lagi menahan lapar, akan kembali menjadi suasana yang normal. Itulah kebahagiaan bagi orang Islam ketika menjelang akhir Ramadan. Mohon maaf, kalau melihat secara sudut agama, orang yang merasa senang dan bahagia ketika akhir Ramadan berarti itu adalah keimanan yang sangat rendah menyikapi di akhir Ramadan. Justru ini merupakan bagian dari musibah bagi orang-orang yang beriman ketika di akhir-akhir Ramadan. Karena apa? Kefadilahan bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Keutamaan, kemuliaan, kualitas amal ibadah yang berlipat ganda akan pergi meninggalkan kita semua. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, di saat tiba akhir Ramadan, langit, bumi, bahkan malaikat menangis. Karena apa? Akan datang bencana kepada umat Nabi Muhammad. Sahabat bertanya, bencana apa yang terjadi pada umat Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, adalah akan terpisahnya, akan dipisahkannya antara Ramadan dengan kita, akan perginya bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Karena Ramadan amal ibadah Allah lipat gandakan, doa diijabah, sedekah akan diterima, bahkan siksa akan dihentikan. Makanya Bapak Ibu, salafus saleh, orang-orang dulu itu ketika akhir Ramadan menangis, Pak. Di malam terakhir Ramadan menangis. Kenapa? Satu, takut ibadahnya tidak diterima. Yang kedua, ditinggalkan oleh Ramadan. Yang ketiga, takut tidak bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Di kita memang tidak sedikit ibu-ibu
Ketika tiba di akhir Ramadan banyak juga yang nangis. Tapi nangis bukan karena berpisah dengan Ramadan. Nangis belum beli baju baru, can beli daging gitu ya, can beli kue. Prihatin kita di sana Bapak Ibu. Padahal bahwasanya kita akan memasuki dan kita akan menjadi finalis Ramadan. Setiap perlombaan pasti ada final. Nah, kita yang bisa menuju ke final berarti bisa bertahan beribadah sampai akhir Ramadan, karena wa akhiruhu itqun minan nar. Akhir Ramadan adalah pembebasan dari neraka, termasuk diantaranya di akhir-akhir Ramadan ada kualitas ibadah yang luar biasa, adanya malam Lailatul Qadar. Dan tidak ada malam Lailatul Qadar di umat-umat sebelumnya, itu hanya ada di kita umat Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa menggapai Lailatul Qadar di malam-malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, maka kualitas ketika Ramadan di akhir Pak, menjadikan evaluasi kita setelah 20 hari terlewati. Artinya bahwasanya kebiasaan kita ketika sebelum memasuki akhir Ramadan akan lebih ditingkatkan lagi. Target apa yang belum kita laksanakan Bapak Ibu? Karena apa? Mungkin masih di bulan Ramadan, maka ketika kita berbuat kebaikan, maka kualitas amal kebaikan kita Allah akan lipat gandakan. Dan ini terjadi sekarang di bulan Ramadan dan tidak akan terjadi setelah Ramadan meninggalkan kita. Catatan yang kedua Bapak Ibu, tidak hanya kualitas peningkatan kita, karena di antara tujuan berpuasa adalah seperti halnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, dengan berpuasa supaya kita mempunyai predikat la'allakum tattaqun, adalah orang-orang yang bertakwa. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu, adalah predikat yang terakhir setelah kita memasuki beberapa fase ketika akan disebut menjadi orang-orang yang bertakwa. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, barulah muttaqin. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, orang-orang yang bertakwa begitu banyak disebutnya. Karena apa? Orang yang bertakwa, Allah akan menjamin, Allah akan berikan jaminan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang bersujud kepada Allah, ketika ada masalah Allah berikan jalan keluar, bahkan jaminan masalah meskipun min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Maka dengan puasa mudah-mudahan target kita menjadi orang bertakwa. Betul-betul kita bisa mendapatkannya, tentunya dengan kualitas perilaku ibadah kita sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, jangan sampai mengganggu aktivitas ibadah kita Bapak Ibu. Walaupun saya tahu, apalagi ibu-ibu, yang namanya ibu ketika Ramadan dalam repot. Tidur ibu-ibu hanya beberapa jam ya. Bayangkan, pagi kita belanja, ngaraci, siang kita masak, sore persiapan untuk buka. Setelah buka beres-beres, cuci piring, pergi ke masjid, pulang jam 8:30, jam 9, sampai rumah nggak tidur, nggak ada pempek, suhu kacang bandeng ayam kene, tidur paling jam 10 ya Bu ya. Jam 1 sudah bangun lagi, nggak ada
sampai sahur. Jadi ibu-ibu mah sehari itu tidur paling 3 jam. Makanya 30 hari. Maka balas dendam nangke lebaran kewe di kuburan langsung beksare. Udang-udang rayaku. Bapak Ibu, insya Allah Pak, selama Ramadan kita menjadi orang-orang yang sukses. Ibu-ibu tahu sukses? Isuk-isuk es. Sukses orang yang berpuasa bukan ketika Ramadan Pak. Dan kita bukan penyembah Ramadan. Semangat ibadah kita bukan hanya ketika Ramadan. Kita rajin itikaf di masjid, kita rajin sedekah, tadarus Al-Quran. Sesuatu yang tidak aneh kalau fenomena tersebut terjadi di bulan Ramadan. Karena apa? Satu hal yang biasa Pak Bu. Tapi nanti kita buktikan. Apakah kita termasuk orang-orang yang sukses untuk berpuasa Ramadan? Buktinya kapan? Nanti setelah Ramadan. Apakah kebiasaan kita di bulan Ramadan akan terbiasa setelah Ramadan? Kan Pak Bu, kita mah mamayu Ramadan setelah Ramadan teh. Tadi teh gini. Karena kembali kepada normal. Bahkan tidak sedikit pun ibu-ibu yang laporan ke saya, jamaah Ustaz cenah alhamdulillah kemarin Ramadan saya tamat 3 kali tamatan Al-Quran, luar biasa. Ada yang bilang 2 kali tamatan, alhamdulillah. Cenah kulima sakali saya hari sawal kumah yang kene Ramadan tahun haru. Kita mah Bu Pak dalam segi ibadah jika dirapel ya sakali Ramadan bertamat Al-Quran perek 11 bulan. Memang tidak jelek Pak, bagus. Tapi dalam masalah ibadah Allah dan Rasulnya itu mencintai ibadah yang mudawamah, yang istiqomah. Bahasa Inggris nama mayang gitu. Termasuk ketika nanti setelah Ramadan Pak. Makanya begini, dalam masalah puasa Bapak Ibu, ternyata bukan hanya kita. Tidak hanya berpuasa itu manusia, ternyata yang namanya hewan pun sama berpuasa. Kebiasaan baik kita Pak, ketika Ramadan tolong, ketika Syawal, yang saya sampaikan tadi, kita bukan penyembah Ramadan dan kita bukan pecundang Ramadan. Semangat hanya di bulan Ramadan, tapi betul-betul yuk kita bersama-sama, termasuk kegiatan tempat ibadah Masjid Al-Jannah, masjid kebanggaan kita ini. Siapa lagi bukan kita untuk memenuhi, mengisi kegiatan untuk sholat berjamaah, kajian dan lain sebagainya. Tentunya kita warga Panorama. Oleh karena itu termasuk saya mengajak bersama-sama DKM untuk kita memakmurkan masjid kebanggaan kita ini dengan aktivitas kegiatan-kegiatan ibadah. Subhanallah, tidak punya rasa capek, tidak punya rasa lelah. DKM mengajak kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan. Kita doakan Bapak Ibu ya, pengurus DKM, termasuk dalam ini Bapak Ketua, Bapak Ustadz Cucu, luar biasa semangatnya. Semoga kebaikan-kebaikan beliau Allah balas dengan amal yang berlipat ganda dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, poin yang ketiga Bapak Ibu, ketika nanti di malam Lebaran Pak, seperti yang saya sampaikan dari awal, kita kebanyakan Bapak Ibu target kita Lebarannya. Apa salah satu buktinya Bapak Ibu? Saya tanya Bu, Ahad hari ini kita memasuki Ramadan hari yang ke 20 berapa? 26-nya. Pasti tahu 26. Kenapa? Udah dihitungan wae Ramadan.
Urahan Krishna bahkan di bulan eta kalender. Ya. Kebanyakan target kita Pak adalah lebarannya. Bolehlah, saya sudah sampaikan kemarin ya. Karena yang namanya lebaran, momen yang kita tunggu-tunggu bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi kita melihat silaturahimnya, ya. Di dalamnya kita bertabukan dan lain sebagainya. Cuman saya ingatkan, ketika nanti malam lebaran Bapak Ibu, dalam satu hadis, khamsun layalun la turaddu bihinna da'wah. Ada 5 malam yang ketika berdoa maka tidak akan ditolak, pasti diterima. Apa diantaranya? Yang pertama, awal pertama malam bulan Rajab. Yang kedua, malam Jumat. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, malam Idul Fitri. Yang kelima, malam Idul Adha. Ternyata malam Idul Fitri itu adalah malam mustajabah. Baik untuk kita berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman maaf-maaf, malam lebaran kita terkadang sibuk Pak, karena malam euforia, malam bersukacita. Apalagi ibu-ibu, kita sibuk dengan menyediakan makanan untuk besok, termasuk kalau kupat di asalnya mungkin. Ibu punten, untuk Idul Fitri simpang siur ya, walaupun Muhammadiyah sudah menentukan hari Jumat ya, tapi pemerintah kemarin sudah mengumumkan bisa saja terjadi perbedaan. Kalau hari Jumat bisa jadi Pak, kalau hilal sudah terlihat nanti di malam Jumat. Kalau malam Jumat bisa saja terjadi, berarti Ramadan 29 hari. Kalau hari Sabtu bisa saja Pak digenapkan 30 hari. Karena Rasul ya dalam hidupnya memang bertemu Ramadan itu ada mengatakan 89 kali dan kebanyakan 29 hari. Makanya tos rame Pak, tos loba nu nge-share-nya. Bahkan aya nu badana iraha rebo. Ayo Pak. Ih Naksabandia Pak. Naksabandia rebo karena dia puasanya hari Selasa. Kalau kita kan Kamis, Naksabandia itu rebo. Nah, jadi kalau mau rebo miluge, aya nu rebo Pak. Kan kita kebanyakan lamun puasa minggu terakhir, lamun badan nanti heula gitu. Nah, di saat malam lebaran Pak, yuk kita ramaikan dengan menggunakan tahmid, takbir, tasbih dan lain sebagainya, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada takbir keliling, alhamdulillah Pak. Tapi akan lebih bagus kita makmurkan, ramaikan di dalam masjid. Karena fakta ketika malam takbiran Pak, kebanyakan takbir keliling. Di masjid jamaah sepi, memang ramai sih. Kunaon ku flash disk, ku kaset. Dan aya aki-aki ge keur ngarengkol. Jangan kabalikeun. Ternyata pahadian. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, itulah Pak. Jadi bahwasanya malam yang subhanallah, cuman tidak sedikit begini Pak ya. Kita bukan mendapatkan Idul Fitri kembali kepada suci, tapi kembali motoran. Karena kan di Palembang itu kan biasa orang-orang perantau datang ya, dan tidak bisa menemukan. Makanya gini Pak, setan itu di sisi lain ketakutan, di sisi lain dia menangis Pak. Karena apa? Karena umat Islam bersih dari dosa dengan ibadah selama 1 bulan. Makanya berlomba-lomba kembali setan iblis itu menggoda manusia yang tadinya suci kembali mengotori. Dengan cara apa? Ya tadi Pak, fenomena yang ada ketika malam takbiran sokomo di Palemburan Pak ya, yang namanya tawuran, punten, mabok dan lain sebagainya. Itu seperti itu Pak Bu ya. Naudzubillah min dzalik. Untuk di kita insya Allah tidak. Makanya nanti ketika malam takbiran kita bersama-sama Pak memakmurkan
meramaikan nya bidaya takbir keliling pada KM nya mangga gitunya ulang keliling kompleks naon lah gitunya. Nanti titik akhirnya kita takbir bersama-sama di sini gitunya ke nyen pempek naon gitu sebagainya. Tapi takbirnya kita batasi juga takbir sampai malam, ke sholat kita sepi gitu. Karena kan kebanyakan gitu Pak Bu ya. Bapak Ibu yang saya hormati Allah muliakan, barangkali tentang kajian masalah di akhir ini, intinya bahwasanya Bapak Ibu masih ada kesempatan beberapa hari lagi Ramadan, maka pergunakan kesempatan baik tersebut untuk kita mengisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menamatkan Al-Quran silakan tamatkan. Yang belum bersedekah silakan bersedekah. Bapak Ibu, karena apa? Mumpung kita berada masih di bulan Ramadan. Bapak Ibu, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Allahu Akbar, Allah